Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru 2023 terkait dengan info P1, P2, P3 jelang November 2023 teman-teman ya. Jadi info untuk P1, kemudian P2, P3 jelang bulan November 2023. Yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan 3 faktor utama teman-teman ya, 3 faktor utama yang mendukung peluang untuk P1, P2, P3 lulus ASN P3K Guru 2023 mengisi formasi ya. Nah, sedangkan bagaimana dengan P4? Otomatis P4 itu menunggu berapa sisa formasi setelah penempatan P1, P2 dan P3 karena ini berlaku urutan prioritas. Ya, berlaku urutan prioritas. Nah, di sini kita akan bahas 3 faktor utama yang mendukung peluang untuk P1, P2, P3 lulus ASN. Baik, tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Oke, 3 faktor utama yang mendukung peluang P1, P2, P3 lulus ASN. Lanjut Bapak Ibu ya. Oke teman-teman, sebagaimana kita lihat di sini teman-teman, ini adalah penyesuaian jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mana untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu masih berlangsung sampai tanggal 18 Oktober. Namun kita langsung fokus bulan depan ya, November, yang mana untuk tes kompetensi CAT BKN P2, P3, P4 itu teman-teman bersiap ya di sekitaran tanggal 5 sampai tanggal berapa teman-teman ya. Oke, tanggal berapa ya? Tanggal 4 Desember ya 2023. Nah, jadi tanggal 5 November sampai tanggal 4 Desember ya. Karena di situ akan ada pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi, kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, pelaksanaan seleksi kompetensi inilah yang menjadi penentu utama bagi P2, P3 dan P4 untuk lolos menjadi ASN P3K Guru. Itu dimulai tanggal 10 November teman-teman ya, perkiraan sampai dengan 4 Desember 2023 dengan catatan tidak ada pengunduran jadwal. Logikanya seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan itu ya terbang ke itu di bulan Desember sih teman-teman ya, di bulan Desember sekitaran tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman perlu pahami ya, 3 faktor pendukung sih sebenarnya yang kita bahas di sini adalah kira-kira yang mana saja yang termasuk faktor pendukung teman-teman ya, penentu kelulusan untuk P1, P2, P3. Jadi kita langsung to the point. Yang pertama di sini teman-teman ya, jumlah formasi di instansi. Jadi yang menjadi penentu kelulusan P1 hingga P4 itu adalah berapa jumlah formasi di instansi. Karena kenapa saya katakan ini masuk poin pertama? Karena bagaimana caranya kita mendaftar P3K Guru kalau formasi tidak ada? Ya, logikanya kan seperti itu ya. Sederhananya seperti itu teman-teman. Kalau formasi ada, maka P1 hingga P4 itu bisa melamar. Nah, intinya apa yang kita lihat di formasi itu di instansi. Yang pertama itu jumlahnya berapa? Apakah linear dengan ijazah P1, P2, P3, P4? Ya, itu 2 hal yang kita butuhkan informasi terkait dengan formasi di instansi. Yang ketiga yang pertama tadi adalah jumlah. Apakah jumlah formasi itu lebih banyak teman-teman, lebih banyak atau lebih sedikit dari pelamar P3K Guru? Kalau misalkan formasi linear itu lebih banyak dari pelamar P3K Guru, maka persentase kelulusan P1 hingga P4 itu akan tinggi. Meskipun admin tidak bisa menjamin bakal lulus 100%, tapi kalau saya katakan persentase kelulusan itu bakalan tinggi. Tapi kalau jumlah formasi lebih sedikit sedangkan jumlah pelamar P3K Guru lebih banyak,
Maka jelas ya guru honorer tersiksa di sini itu presentasi kelulusan P1 hingga P4 itu tidak sebanyak jika misalkan formasi yang lebih banyak. Logikanya seperti itu ya. Jadi faktor pendukung pertama adalah jumlah formasi di instansi, apakah lebih banyak atau lebih sedikit dari pelamar P3K guru. Itu yang pertama teman-teman ya. Faktor pendukung yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk faktor pendukung yang kedua. Faktor pendukung yang kedua, teman-teman perlu ketahui, yang kedua itu adalah P1 memiliki urutan prioritas utama dan nilai tahun 2021 yang tinggi. Ini perengkingan P1 teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat urutan prioritas untuk P1 yang paling tinggi itu adalah THK2 teman-teman. THK2 lolos PG. Kemudian guru honorer negeri lolos PG. Kemudian lulusan PPG lolos PG. Oke, guru negeri tidak lolos PG ya, lulusan PG dan guru swasta lolos PG. Nah, itu adalah urutan prioritas. Kenapa bisa menjadi faktor penentu? Kita bisa gambarkan misalkan sekolah A, ada satu formasi, pelamarnya ada dua, sama-sama P1 misalkan teman-teman. Satu P1 THK2, satu P1 guru negeri. Sedangkan formasi cuma satu. Jadi siapa yang mengisi formasi? Yang mengisi formasi adalah P1 THK2. Sama-sama induk ya. Kenapa? Karena dia menang urutan prioritas. Nah, jadi di sini faktor pendukung yang kedua adalah P1 itu memiliki urutan prioritas utama dan nilai tahun 2021 itu tinggi teman-teman ya, karena akan diperhitungkan oleh sistem SSCISN nantinya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait hal ini. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Nah, yang ketiga di sini kita lihat teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah P2 dan P3 mendapat nilai tes cat yang tinggi sehingga menang perengkingan. Termasuk juga P4 teman-teman ya. Jadi P2, P3, P4 itu mendapatkan nilai tes cat yang tinggi sehingga otomatis menang perengkingan. Kenapa nilai tes cat yang tinggi itu berpotensi? Karena kebetulan untuk P2 dan P3 itu tidak diberlakukan nilai passing grade. Jadi kalau misalkan nilainya 170 itu kan tidak masuk passing grade. Ternyata inilah nilai tertinggi, maka guru inilah yang diangkat menjadi ASN. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah berapa total nilai mereka dapatkan untuk P2 dan P3 tanpa melihat nilai passing grade. Karena aturan di tahun 2023 tidak ada batasan, tidak ada nilai ambang batas untuk P2 dan P3. Ini yang menguntungkan teman-teman ya, seperti itu. Kemudian faktor keempat adalah P1 ada kebutuhan di sekolah induk lebih menguntungkan. Nah, ini yang paling terbaik ya. Kalau misalkan ada guru P1 ternyata di sekolah induknya itu ada formasi, itu potensi 99,9% itu bakal mengisi formasi di sekolah induknya. Tidak bakalan digeser teman-teman ya. Yang penting formasi dengan guru induk seimbang ya. Logikanya seperti itu. Tidak akan bisa digeser ya. Jadi faktor pendukung yang keempat ini yang paling kuat. P1 ini ada kebutuhan di sekolah induk, itu lebih menguntungkan sebenarnya teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami ya terkait informasi yang kami sampaikan ini. Seperti itu kira-kira. Oke, kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini informasi yang kami dapatkan untuk P1 itu sebenarnya teman-teman ya tinggal penempatan. Tetapi ada notifikasi yang lulus administrasi. Jadi ternyata P1 tetap dikirimkan juga notifikasi lolos administrasi. Untuk P2 dan P3 lihat di grup soalnya sudah ada. Jadi bagi P2 dan P3 mulai hari ini ya teman-teman harus rajin membahas soal-soal ya. Di channel ini kami sudah buat 3 soal-soal SJT ya. Silakan dipantau teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.